Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat yang tidak terhingga, dan nikmat yang paling besar yang saat ini kita rasakan adalah kenikmatan menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat yang sangat tinggi yang tidak bisa dinilai dengan jumlah bilangan harta dunia, karena nikmat Islam adalah nikmat sebagai harta akhirat yang Allah berikan kelezatannya di dunia pada kesempatan kali ini, walhamdulillah. Kemudian di malam ini tanpa terasa kita telah memasuki kembali malam Jumat, malam terbaik dalam satu pekan. Allah kembali berikan kepada kita kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keberkahan dalam diri kita, dalam harta kita, dalam keluarga kita, dan seluruh urusan-urusan kita mendapatkan keberkahan dari Allah, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita seperti biasa di malam Jumat ini adalah kajian tauhid, alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Kajian yang sangat penting dan kita ketahui urgensinya adalah di atas seluruh perkara, karena pembahasan tauhid berkenaan dengan pembahasan tentang haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan di malam ini insyaallah taala kita akan memasuki bab yang selanjutnya. Qaulul muallif rahimahullahu taala, Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada beliau. Beliau mengatakan babus syafa'ah, pembahasan tentang syafaat. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Utsaimin menyebutkan bahwa alasan mengapa penulis memasukkan pembahasan syafaat kepada kajian tauhid, dikarenakan orang-orang musyrik di zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam diutus, orang-orang musyrik saat itu menyembah patung. Yang kita tahu patung yang disembah ada sekitar 360 di sekitaran Ka'bah. Masya Allah, jumlah yang sangat besar. Orang-orang musyrik Quraisy ketika mereka menyembah, beribadah kepada patung-patung, mereka mengatakan alasannya kenapa menyembah patung, innaha syufa'a'u lahum indallah. Karena kata mereka, patung-patung ini adalah sebagai pemberi syafaat, perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu diantara alasan mengapa Allah menjadikan orang-orang yang menyembah patung dikafirkan oleh Allah, dikatakan musyrik, menyekutukan Allah, dikarenakan mereka menjadikan patung itu perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala, dan di dalamnya ada terkandung meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah bentuk kemusyrikan yang sangat nyata. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang musyrik Quraisy, kenapa mereka mengucapkan kalimat ini ataupun memiliki keyakinan turun-temurun di kota Makkah dengan keyakinan tersebut? Karena mereka memahami bahwasanya diri mereka itu orang yang berlumuran dosa. Di antara mereka ada yang setiap harinya minum keras, ada yang mabuk-mabukan. Di antara mereka ada yang rutin berjudi, di antara mereka ada yang senang membunuh, di antara mereka para pezina, perbuatan-perbuatan dosa yang mereka menyadari betul itu adalah perkara yang sangat hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka ketika meminta kebutuhan kepada Allah, mereka malu. Jadi orang Quraisy, ya, mereka masih punya rasa malu sebenarnya. Artinya berbeda dengan kondisi saat ini umat Islam. Mestinya kan dengan adanya wabah corona, ada ujian-ujian yang sangat berat ini, menghadirkan rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi faktanya kita dapatkan saat ini, ya, kalau kita dapatkan di Eropa, di Jerman, adzan dikumandangkan, lantunan kitab suci Al-Quran diperdengarkan, padahal notabene adalah Jerman, Itali adalah negeri-negeri orang kafir, non-muslim. Tapi mereka memahami pentingnya lantunan adzan. Mereka memahami dahsyatnya, hebatnya mukjizat Al-Quran saat ini, detik ini, ya. Tapi di sisi lain, di Indonesia, termasuk di kota kita tercinta, kota Kendari, umat Islam ketika ada keputusan pemerintah untuk sementara tidak sholat berjamaah di masjid. Tapi apa yang terjadi? Ada memang alhamdulillah yang merasa sedih, ya, dengan adanya keputusan tersebut karena saking rindunya dengan masjid. Tapi tidak sedikit juga umat Islam yang tidak ada rasa apa-apa ketika masjid ditutup. Ya, ketika masjid ditutup, dia tidak ada perhatian kepada sholat. Padahal adzan di Kendari masih berkumandang. Waktu adzan diingatkan oleh para muadzin masih ada. Telinganya masih sehat. Fisiknya masih kuat. Tapi masalahnya hatinya sangat keropos dari keimanan. Hatinya tidak ada sifat malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapatkan saat ini, ya, banyak orang non-muslim yang sedang menjalankan ajaran Islam dan tidak sedikit orang Islam yang meninggalkan syariat Islam. Maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan kali ini berkenaan dengan pembahasan syafaat, orang-orang Quraisy mereka masih punya rasa malu di hadapan Allah. Ya Allah, saya memang yakin Engkau penolong kami, ya Allah. Bahkan ada salah seorang sahabat itu Tuhannya itu selain Allah ada Tuhan di bumi. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW bertanya, ketika engkau punya kebutuhan mintanya kemana? Kepada yang di langit, itu kepada Allah. Ya, kalau lagi kesulitan minta kemana? Kepada Allah. Jadi semua kebutuhan dia tahu diri, fitrahnya, dalam hatinya ada perasaan sucinya hatinya, maksudnya memang hanya Allah yang memberikan pertolongan selama ini. Ya, jadi adanya patung-patung itu yang dia sembah selain Allah itu hanya sebagai keyakinan ilusi saja, sehingga dengan alasan ini kata Nabi, kalau begitu kenapa engkau tidak meminta saja kepada Allah, tinggalkan Tuhan-Tuhan yang lain. Dengan kalimat itu calon sahabat ini memikirkan, oh iya sebenarnya saya yang salah. Akhirnya dia tinggalkan siapa? Sesembahan selain Allah. Dia kembalikan seluruh urusannya kepada Allah, karena dia tahu selama ini yang menolong dirinya adalah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka orang-orang kafir Quraisy dalam pembahasan syafaat ini mereka masih punya rasa malu. Makanya Nabi mengatakan al-haya'u syu'batun minal iman. Sifat malu kita adanya, masih ada rasa malu kepada Allah, itu ciri hati kita masih ada keimanan. Nabi dalam hadis yang lain mengatakan, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Wasiat para nabi sebelum Nabi diutus, termasuk Nabi Muhammad alaihissalam, wasiat para nabi dari zaman dulu sampai Nabi Muhammad alaihissalam, apa wasiatnya para nabi? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau sudah tidak ada rasa malu di hadapan Allah, ya silakan Anda kerjakan, terserah Anda. Makanya malu bagian daripada cabang keimanan. Ya, orang musyrik sebenarnya mereka punya rasa malu di hadapan Allah. Ya Allah, saya berlumuran dosa. Cuma masalahnya mereka tidak mendapatkan hidayah. Ini pentingnya kita. Orang Quraisy masih punya rasa malu di hadapan Allah. Tapi mereka tidak dapat hidayah. Saya dan Anda semuanya sudah mendapatkan hidayah. Kita semuanya sudah menjadi pengikut Nabi. Tinggal apa? Tinggal bagaimana kita merawat rasa malu kita di hadapan Allah. Al-haya kulluhu khair, kata Nabi. Sifat malu karena Allah itu semuanya akan mendatangkan kebaikan. Biasakan kita malu di hadapan Allah. Orang Quraisy punya rasa malu, tapi mereka tidak dapat hidayah. Kita sudah dapat hidayah, tinggal menjaga, melestarikan rasa malu kita di hadapan Allah. Contoh, kenapa saya malu kepada Allah? Kenapa saya terlambat sholat? Kenapa saya terlambat beribadah? Kenapa saya terlambat bertaubat? Kenapa saya terlambat? Dan seterusnya. Itu tanamkan rasa malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Quraisy punya rasa malu, tapi mereka tidak mendapatkan petunjuk hidayah untuk masuk Islam. Akhirnya mereka berpikir, ya Allah, saya banyak dosa, saya malu kepada Engkau, tapi saya tahu saya punya jalan keluar, kata orang Quraisy. Saya punya patung. Di antara patung itu adalah jelmaan dari dulunya orang-orang soleh, kemudian meninggal, orang-orang baik kemudian meninggal, kemudian mereka sembah. Mereka katakan, ya Allah, saya punya solusi. Kabulkan permohonan saya lewat perantaraan patung-patung ini. Itulah alasannya pembahasan syafaat dibahas dalam kajian tauhid, karena ada hak Allah yang dirampas oleh orang-orang musyrik. Diserahkan hak Allahnya kepada patung-patung. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalil yang pertama yang disebutkan oleh penulis adalah dalam surat Al-An'am ayat 51. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzir bihil ladina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'un. Ini ayat menunjukkan syafaat itu mutlak hanya milik Allah. Mari kita lihat ayatnya. Bagi Anda yang di rumah, bisa Anda buka Al-Quran. Kemudian Anda cek dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6, di ayat yang ke-51 Allah berfirman, wa anzir bihil ladina yakhafun. Berikanlah peringatan dengan Al-Quran. Makanya dalam ayat yang lain Allah katakan, fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Ingatkan orang-orang itu dengan Al-Quran bagi yang takut ancaman siksa dari Allah. Wabah corona, kata Nabi, wabah apapun, mau corona atau apa, itu adalah bentuk siksa bagi orang kafir di dunia sebelum di akhirat. Tapi wabah yang saat ini kita dapatkan bagi orang beriman adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quranul Karim, Allah katakan, berikanlah peringatan dengan Al-Quran. Al-Quran akan bermanfaat, mendatangkan peringatan, memberikan teguran, nasihat untuk siapa? Alladzina yakhafun, bagi yang masih punya rasa takut. Kalau dalam diri kita masih ada rasa takut kepada Allah,
itu tandanya hati kita masih hati orang yang baik. Kata Allah, berikanlah peringatan dengan Al-Quran. Bagi orang-orang yang takut an yuhsyaru ila rabbihim. Takut dikumpulkan di padang mahsyar bertemu dengan Allah. Ada orang sekarang takutnya dari virus corona bukan main. Tapi tidak takut kepada Allah. Ya. Banyak orang sekarang yang dia ingat setiap saat corona. Allahnya tidak dia ingat. Atau mungkin ada orang masih mengingat corona, juga mengingat Allah, tapi mengingat Allahnya sedikit. Kata Allah, wala yadhkurunallaha illa qalila. Sifat orang munafik adalah mereka ingat Allah, tapi sedikit mengingatnya. Adapun orang beriman, mengingat Allah di setiap saat, diusahakan. Orang beriman adalah orang yang betul-betul mewujudkan zikirnya, ingatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan ciri orang munafik. Ingat Allahnya sedikit, ingat coronanya banyak. Ya, pakai masker yang dia takuti corona. Cuci tangan yang ditakuti corona. Ya, menjaga kebersihan yang dia takuti corona. Ya. Orang sekarang menutup wajahnya yang dia takuti corona. Dia tidak berjabat tangan yang dia takuti corona. Orang beriman tidak begitu. Orang beriman ketika ada seorang wanita menutup wajahnya karena dia takut kepada Allah. Takut mendatangkan fitnah kepada lawan jenisnya. Orang beriman ketika tidak berjabat tangan, yang dia takuti adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan berjabat tangan dengan selain mahramnya. Orang beriman, dia menjaga kebersihannya karena Islam adalah ajaran kebersihan. Semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memang orang beriman itu apa? Beda. Dia membedakan dirinya. Dan memang Allah bedakan orang beriman dengan orang yang lainnya. Maka para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah katakan berikan peringatan. Berikan peringatan dengan Al-Quran bagi orang yang takut bertemu dengan Allah di hari kiamat di padang mahsyar. Bisa Anda bayangkan nanti di padang mahsyar semua orang berkumpul. Ya. Artinya kalau saat ini orang ketakutan, ya Allah sampai kapan ini wabah dan seterusnya, ya bolehlah kita bertanya-tanya, adanya rasa khawatir dengan masa depan kita, tapi ada yang lebih besar lagi daripada corona. Ada fenomena yang sangat besar yang kita lupakan atau yang kita lalaikan. Ya. Kematian dengan wabah corona, corona kan katanya hanya menyerang imunnya. Tetapi neraka yang menyerang adalah ketika tidak ada imannya. Maka kita dapatkan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus lebih kita waspadai bukan hanya corona. Kenapa? Karena orang beriman dia yakin apa yang akan terjadi, yang sedang dan telah terjadi 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan sudah tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang beriman tenang. Ya. Dia tahu skenario hidupnya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal bagaimana orang beriman mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah ingatkan dengan ayat ini. Ingatlah orang yang takut di hari kiamat. Ini harus takut memang. Kenapa? Di hari kiamat kata Allah, seluruh manusia berkumpul dari zaman Nabi Adam. Kita tidak pernah bertemu Nabi Adam. Tiba-tiba kita diperlihatkan oleh Allah, ini mi bapak kalian. Kita tidak pernah melihat bapaknya para nabi, ini mi Nabi Ibrahim. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam yang diangkat ke langit saat ini masih hidup. Ini mi Nabi Isa, nanti akan bertemu dengan kita. Kita akan melihat mereka. Bisa Anda bayangkan, seluruh para sahabat Nabi akan kita saksikan di sana. Seluruh musuh-musuh para nabi akan kita saksikan di hari kiamat. Seluruh orang-orang yang membela nabi, membela para rasul, yang menyembah Allah dan yang tidak juga menyembah Allah, seluruhnya berkumpul
Tidak ada yang bisa berlari dari hari kiamat. Bayangkan kalau ada orang sekarang bisa berlari dari corona. Mungkin dia sterilkan tempatnya, dia jaga ininya dan seterusnya. Akan ada saatnya nanti di hari kiamat, di padang mahsyar seluruhnya mesti berkumpul di tempat yang sama. Dengan kondisi yang sama. Tanpa ada bangunan, tanpa ada kendaraan, tanpa ada aset dunia sedikit pun. Kecuali hanya badannya saja. Di saat itu kata Allah apa? Ketika kita dikumpulkan, bayangkan itu keadaan yang sangat mengerikan. Tiba-tiba kata Allah, laisa lahu min dunihi, tidak ada selain Allah waliyun, penolong, wala syafi' dan perantara kecuali hanya Allah. Saat itu tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali Allah. Saat itu tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Sekarang para jamaah, Anda yang mendapatkan sembako atau Anda yang mendistribusikan sembako, Anda bisa merasakan enaknya hidup saat ini, walaupun dalam kondisi wabah masih merebak di sekitar kita. Apa enaknya? Kita masih bisa menolong dan kita bisa ditolong gitu. Saat ini oleh selain Allah. Saat ini kita masih bisa minta tolong sama orang kaya, sama orang ini, sama orang itu dan seterusnya. Tapi nanti di hari kiamat Allah katakan, ingat akan ada suatu saat. Di saat itu tidak ada penolong kecuali Allah. Di saat itu tidak ada yang memberi syafaat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat yang lain Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 44, Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah hanya milik Allah semua bentuk syafaat. Hanya milik Allah semua bentuk syafaat. Bisa juga kita terjemahkan syafaat itu apa? Pertolongan. Ya. Tidak ada pertolongan kecuali semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagi orang beriman, ayat ini menambahkan keyakinan bahwasanya tidak ada manfaatnya orang kuat yang ada di sekeliling kita. Tidak ada gunanya orang kaya, paling kaya, paling hebat di sekitar kita, tidak ada manfaatnya. Kalau tidak ditetapkan akan memberikan manfaat kepada kita oleh Allah, maka sebanyak apapun orang kuat di sekitar kita, sebanyak apapun batalion pengamanan di sekitar kita, sebanyak apapun aset kekayaan kita, tidak akan ada manfaatnya kalau tidak diizinkan oleh Allah untuk sampai kepada kita semuanya. Makanya bagi orang beriman, dia mesti meyakini, kata Imam Utsaimin, walihada la takunu syafa'atu indahu subhana illa biidnihi likamali sultanihi wa 'azamatihi. Dengan hal ini menunjukkan bahwa syafaat itu hanya dimiliki oleh Allah dan orang tidak akan bisa memberikan pertolongan kepada yang lainnya kecuali dengan izin Allah. Untuk apa? Untuk menunjukkan pelajaran berharga bahwa hanya Allah pemilik kesempurnaan kekuasaan yang paling sempurna dan hanya Allah pemilik kekuasaan paling hebat. Allah tidak bisa diatur, tapi hanya Allah yang maha mengatur. Makanya para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah pembahasan tentang syafaat. Tetapi kita juga mesti mengingat, kalau kita angkat kata syafaat, maka kita akan teringat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang saat ini berlomba-lomba mengamalkan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tetapi di sisi lain dia minta tolong kepada Allah agar dia mendapatkan kesempatan ditolong oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi semasa hidupnya dia senang, bangga melaksanakan amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka melalui
kajian singkat ini saya bertanya kepada diri saya dan Anda semuanya. Mari kita tanyakan. Selama ini apakah cara sholat kita sesuaikah dengan cara sholatnya Rasulullah? Kenapa ini mesti kita tanyakan sekarang? Karena nanti di hari kiamat kita ingin mencari Nabi untuk minta tolong. Kita takut nanti di hari kiamat Nabi akan mengatakan, siapa kamu? Saya tidak kenal kamu. Kalau kita katakan, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak kenal saya? Padahal saya rajin sholat. Bisa jadi Nabi mengatakan apa? Sholat kamu cara siapa? Selama ini cara ibadah engkau dari mana? Aku tidak pernah contohkan. Engkau ngaku-ngaku melaksanakan sholat dengan caraku, tapi aku tidak pernah mencontohkan. Maka mulai saat ini, mungkin ada juga di antara kita yang suka membaca Al-Quran, yang suka yasinan, yang suka tahlilan, yang suka maulidan, yang suka malam nisfu sya'banan dan seterusnya. Mulai ditanyakan saat ini kepada diri kita. Kalau nanti Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang kita cari-cari di hari kiamat, seluruh manusia, bukan hanya umatnya Nabi Muhammad SAW, seluruh anak Adam mendatangi para nabi, Nabi Adam, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, didatangi oleh manusia seluruhnya. Seluruh nabi-nabi menolak untuk memberikan pertolongan. Seluruh nabi-nabi mengatakan, nafsi, nafsi, ya Allah diriku, aku lagi ngurus diriku, aku ada kesalahan kepada engkau ya Allah. Para nabi tidak bisa memberikan pertolongan untuk orang lain. Kenapa? Mereka masih memikirkan dirinya. Nabi Adam punya satu kesalahan, diingat terus sampai hari kiamat ketika seluruh anak-anaknya beliau, Nabi Adam alaihissalam, mendatanginya. Nabi Adam masih mengingat, ya Allah, nafsi, nafsi. Aku masih memikirkan diriku, bagaimana ini keadaanku aja masih menakutkan, apalagi memikirkan orang lain. Seluruh para nabi begitu. Giliran seluruh manusia termasuk kita mendatangi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi ketika didatangi oleh seluruh manusia, apa kata Nabi? Analah, analah. Oh iya, memang aku pemilik syafaat ini. Memang aku yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Tapi ingat para pemirsa, nabinya memang diizinkan memberikan syafaat kepada umatnya. Pertanyaan besarnya, apakah nanti kita di hari kiamat ketika dilihat oleh Nabi, bahkan dilihat oleh Allah yang maha melihat hati kita, apakah nanti di hari kiamat kita akan diakui keumatan kita di hadapan Nabi, kehambaan kita di hadapan Allah? Itu yang harus kita khawatirkan. Nabi kita Muhammad SAW tidak dipungkiri, tidak disangsikan. Kita pastikan, kita imani, kita yakini Nabi kita di hari kiamat akan mendapatkan izin dari Allah memberi syafaat. Bahkan syafaatnya Nabi sangat banyak. Salah satunya adalah syafaatul udma, syafaat yang terbesar dari Allah yang hanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak diberikan kepada bapak para nabi, tidak diberikan kepada bapak manusia, tidak diberikan kepada para nabi dan rasul, hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi kita tetap diizinkan oleh Allah mendapatkan izin memberi syafaat. Tetapi pertanyaannya, layakkah saya dan Anda mendapatkan syafaat Rasulullah? Mari kita uji kelayakan. Uji kelayakan. Kira-kira saya layak gak dapat syafaat Nabi? Sunnah Nabi saja kita benci. Ya. Sunnah Nabi saja kita permasalahkan. Jenggot saja masih dipermainkan. Celana tidak isbal saja masih dicemoohkan. Wanita bercadar saja masih dihina. Ya. Ajaran-ajaran Islam masih dipermainkan. Tiba-tiba di hari kiamat orang ini mengatakan, ya Rasulullah tolong saya. Pastinya Nabi akan balik bertanya, Pak, Bu, selama di dunia ibu menolong syariat saya tidak? Selama di dunia ibu menolong sunnah-sunnah saya tidak? Di hari kiamat kita semuanya meminta pertolongan Nabi, meminta syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi di dunia saat ini, kita menghinakan ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka jawabannya sangat jelas. Untuk tidak mendapatkan syafaat, alasannya sangat jelas. Selama ini kita tidak pernah membela ajaran Islam dengan benar-benar, dengan serius.
Padahal Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam pernah mengatakan, ana antadirukum. Saya menanti kalian, wahai umat Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanti kita di depan telaganya beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wal akhwat, para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Al-Utsaimin menyebutkan tentang pembagian syafaat yang disebutkan oleh para ulama ada dua. Pertama, syafaat yang spesial hanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tadi yang kita sebutkan syafaatul udma. Syafaatul udma itu apa, ikhwan? Syafaat terbesar. Anda tahu kalimatnya? Coba nanti kalau dengar adzan, ikuti lafaz adzan. Nah, kalau ada muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Virus corona, Masya Allah, kecil banget sampai kita nggak lihat. Allah Maha Besar. Dunia kecil di hadapan Allah. Dunia kita dibandingkan matahari seperberapanya kecil. Matahari bukan Allah loh. Ya, dan ada juga planet yang lebih besar lagi daripada bumi. Ada makhluk selain bumi yang lebih besar. Ada makhluk selain matahari yang lebih besar. Allahu Akbar. Ketika dengar adzan, coba baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Pekerjaan kita kecil, cemen, remeh. Tinggalkan pekerjaan kita. Ada panggilan dari Allah. Allah Maha Besar. Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Perbaiki kembali tauhid la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tujuan kita hidup untuk menyembah Allah, bukan menyembah harta, tahta, jabatan. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Oh iya. Tujuan saya hidup selain menyembah Allah adalah dengan caranya Muhammad Rasulullah, utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Utusannya Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Ketika ada panggilan, muadzin mengatakan, "Mari salat," kata muadzin. Tolong ikuti ucapan ini dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Engkau ya Allah. Sungguh ya Allah, betul. Walaupun saat ini saya kuat, tapi bisa jadi kalau saya menyerahkan urusan saya, sholat saya kepada diri saya, sungguh ya Allah, saya tidak akan bisa menggerakkan tangan saya, menggerakkan kaki saya, menjadikan mulut saya berkumur-kumur untuk berwudu. Tidak sanggup ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Demikian juga, mari datangi kemenangan. Tidak sanggup kita mendatangi kemenangan kecuali dengan izin Allah. La haula wala quwata illa billah. Mustahil kita akan menang di dunia kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ada muadzin saat ini mengatakan, "Shallu fi buyutikum." Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Kita juga mengatakan apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Karena banyak orang ketika mendengar kalimat ini diam saja. Akhirnya dia mengakhir-akhirkan salat. Dia memperlambat salat. Menghidupkan karakter orang munafik, malas-malas dalam salatnya. Berawal di kalimat apa? Tidak mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya ingin mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Allah Maha Besar. La ilaha illallah. Kalimat tauhid diakhiri dengan kalimat tauhid dalam adzan. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kita budak Allah. Kita bukan tandingannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah adzan kita berdoa. Allahumma rabb hadhihi da'wah. Ya Allah, wahai Rabb ajakan ini. Wahai Rabbnya adzan ini. Wahai pemiliknya adzan ini, wahai pemilik panggilan ini. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah. Panggilan yang sangat sempurna karena berisi tentang nama-nama Allah. Digandengkan dengan nama Nabi Muhammad SAW. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dua kalimat sempurna. Maka adzan dikatakan Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah. Wahai pemilik panggilan yang sangat sempurna ini. As-salatil qa'imah. Wahai pemilik sholat yang sebentar lagi akan ditegakkan. Sholat untuk siapa? Aqimis sholata lidzikri. Tegakkan sholat bukan untuk mengingat makanan. Bukan untuk mengingat perut.
Tetapi tegakkan sholat untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma uridu minkum min rizkin wa ma uridu an yut'imun, kata Allah. Aku ketika memerintahkan kalian sholat, aku ketika memerintahkan kalian beribadah hanya kepadaku, bukan berarti aku membutuhkan makanan dari kalian. Tidak, kata Allah. Aku tidak butuhkan rizki dari kalian. Justru aku mengatakan, kata Allah, in huwa ar-razzaq. Allah katakan, aku adalah yang pemberi rizki, adalah Allah. Maka para jamaah, ketika kita membaca doa setelah adzan, Allahumma rabba hadhihi da'watit taam as-salatil qaimah ati Muhammadanil wasilah. Ya Allah, berikanlah Nabi Muhammad SAW wasilah, perantara. Wal fadilah, keutamaan. Wa ba'athhu, bangkitkan dia ya Allah. Maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Ya Allah, bangkitkan untuk Nabi Muhammad SAW maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Doa setelah adzan ini adalah sedang membahas syafaat terbesar ini yang kita bahas saat ini. Ya, ketika seluruh nabi dan rasul tidak sanggup, tidak diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat ini, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mendapatkan. Beliau nabi terakhir, tapi hanya beliau yang mendapatkan syafaat terbesar di hari kiamat. Apa kata Nabi? Kalau kita mendapatkan taufik, kemudahan dari Allah, melantunkan adzan tadi, mengikuti adzannya para muadzin, lafaz-lafaz adzan muadzin, kemudian diakhiri dengan doa, apa kata Nabi? Kalau kita mengatakan kepada Allah dengan doa tadi, ati Muhammadan wasilah wal fadil wa ba'athu maqamman mahmudan alladzi wa'adtah, ya Allah, berikanlah Nabi Muhammad syafaatul udma di hari kiamat. Apa kata Nabi? Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Dia dihalalkan oleh Allah mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Orang yang melantunkan lafaz adzan, diikuti adzannya muadzin dengan hatinya, dengan keikhlasannya, dengan keyakinannya, kemudian dibarengi dengan itu apa? Mengakhiri adzannya dengan doa, berharap kepada Allah agar mendoakan kebaikan untuk Nabi, mendapatkan syafaatul udma. Maka kata Nabi, karena engkau mendoakan kebaikan untuk diriku, aku akan menolong kalian di hari kiamat dengan syafaatku yang Allah izinkan kepada diriku. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini contoh syafaat yang khusus untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, syafaat yang khusus untuk Nabi adalah syafaat bagi orang-orang yang akan masuk surga. Ada orang-orang yang akan masuk surga-Nya Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan diizinkan oleh Allah sampai Nabi membuka pintu surga. Sampai Nabi mengetuk pintu surga. Ya. Makanya kita dapatkan ini adalah bentuk syafaat yang Allah berikan hanya khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Orang-orang penghuni surga tidak akan diizinkan masuk surga kecuali mendapatkan izin dari Allah setelah Nabi Muhammad SAW memberi syafaat kepada mereka untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, syafaat Nabi yang Allah berikan khusus untuk beliau adalah syafaatnya Nabi khusus kepada pamannya Nabi, yaitu Abu Thalib, untuk diringankan siksanya di neraka. Maka siksa yang paling ringan yang Allah berikan kepada Abu Thalib adalah Abu Thalib akan memiliki sandal jepit di neraka, kemudian menginjakkan kakinya ke dalam neraka, kemudian kepalanya langsung mendidih, dan itu adalah siksa paling ringan di dalam neraka, hasil dari syafaatnya Rasul kepada pamannya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tetapi ada syafaat yang lain yang Allah izinkan bukan hanya untuk Nabi, ada untuk seluruh orang beriman. Ya, ada untuk seluruh orang beriman. Sesama orang beriman akan saling memberi manfaat syafaat. Maka pesan terakhir saya pada kesempatan kali ini, perbanyaklah berteman dengan orang beriman. Karena nanti di hari kiamat orang beriman akan menolong kita dengan syafaat-syafaat mereka. Dan kalau kita beriman, maka kita juga akan mendapatkan kesempatan untuk menolong orang lain. Dan kita niatkan di hadapan Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim,
kita berusaha sebanyak mungkin menyelamatkan orang agar mereka semuanya mendapatkan pertolongan dari Allah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, syarat mendapatkan syafaat ada dua. Yang pertama, adanya izinnya Allah kepada yang memberi syafaat. Yang kedua adalah ridhonya Allah kepada yang diberi syafaat. Contoh tadi, Nabi diizinkan memberi syafaat, itu syarat pertama. Tapi syarat keduanya apa? Orang yang diberi syafaat oleh Nabi harus mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak ridho kepada orang musyrik. Ya. Maka orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Hurairah pernah bertanya kepada Nabi, "Man as'adun nas bisyafa'atik?" Kata Abu Hurairah, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaat engkau di hari kiamat?" Nabi mengatakan, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih." Orang yang mengatakan kalimat tauhid la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, bukan dari lisannya saja, ya. Tetapi ikhlas dengan hatinya, dialah orang yang akan mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat. Demikian apa yang dapat kita bahas, semoga ada manfaatnya dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan para nabi dan rasul dan seluruh orang-orang beriman memberikan syafaatnya kepada kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.